Oke, kembali bersama saya dalam rancangan sistem tertanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada bab keempat ya, landasan teori desain sistem tertanam. Jadi pertama kita coba masuk ke pembahasan teori bahasa dan otomata. Di mana tingkat bahasa pemrograman bisa kita lihat bahwa bahasa pemrograman ada bahasa tingkat tinggi, ada bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat rendah. Untuk bahasa tingkat tinggi contohnya C++, kemudian ada Java, kemudian ada PHP, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bahasa tingkat menengah contohnya bahasa assembly, dan bahasa tingkat rendah yaitu bahasa mesin. Kemudian bagaimana sebuah mesin memahami kode program yang dibuat oleh programmer. Coba kita lihat ilustrasinya berikut. Jadi kemauan programmer atau seseorang atau manusia ya ingin memberikan sesuatu perintah atau ucapan, misalnya jika kondisi A maka eksekusi B. Kemudian di dalam mesin, di dalam komputer, maka ada perintah atau program yang kode program ya yang bisa dikonversi menjadi if dalam kurung A dan dalam kurung B. Jadi di dalam komputer yang mengenal hanya sebuah kode biner ya, kode biner yang diterjemahkan dalam sebuah mesin atau komputer. Jadi kode biner ini dengan sedemikian rupa akan mengolah kode program. Jadi sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler atau kompilator penerjemah. Bagan pokok proses kompilasi. Jadi kompilasi ini bagannya bisa kita lihat ya, kita bisa bagi analisa dan sintesa, di mana dalam lingkup analisa sebuah program sumber masuk ke sistem analisa, dia menganalisa leksikal atau scanner, kemudian mengalir ke penganalisa sintaks atau parser, kemudian masuk ke penganalisa semantik, pembangkit kode antara, kemudian masuk ke tabel simbol, di mana tabel simbol berkorelasi dengan scanner dan parser. Kemudian di bagian sintesa, di mana ada program sasaran, dioptimalkan, masuk ke pengoptimal kode, pembentuk kode pada sintesa itu adalah aliran dari analisa. Dari tabel simbol juga berkorelasi dengan pembentuk kode dan pengoptimal kode. Jadi bahasa dan otomata itu adalah sebuah teori di mana kompilasi adalah sebuah teknik. Ya, teori bahasa dan otomata adalah dasar dari teknik komputasi. Apa yang dimaksud teori bahasa dan otomata? Jadi teori bahasa membahas mengenai bahasa formal atau formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima, accept, atau membangkitkan, generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin
Automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. State machine diagram berfungsi untuk memodelkan metode atau behavior lifecycle sebuah kelas atau objek, menunjukkan urutan kejadian sesaat atau status yang dilewati sebuah objek, transisi dari sebuah status ke status lainnya. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu status ke status lainnya, di mana sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Elemen-elemen dalam state diagram adalah kotak atau lingkaran yang merepresentasikan state sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Dengan gambaran yang jelas tentang perilaku objek, memungkinkan pengembang membuat sebuah sistem yang sesuai dengan requirement atau persyaratan. Contoh, state machine pintu mekanik dan elektronik. Mekanisme pintu rumah sistem mekanik. Jadi di pintu rumah berupa bisa menggambarkan state, tapi dari segi mekanik ya. Jadi di state pintu rumah ini ada kondisi terkunci, kemudian kondisi tertutup, dan kondisi terbuka. Nah, pada saat terkunci, maka yang bisa dilakukan adalah memasukkan kunci dan membuka kunci. Setelah itu masuk ke state close, di mana pintu tertutup tapi dalam kondisi tidak terkunci. Nah, pada saat kondisi close ini bisa masuk ke state terkunci atau bisa masuk ke state terbuka. Jadi tergantung dari apakah pintu mendapatkan masukan atau aksi untuk membuka atau aksi untuk mengunci. Itu sebagai aksi, itu sebagai masukan ya. Jadi kalau di blok diagram yang samping kanan itu kondisi open, close, kemudian pada saat kondisi pintu terbuka, open, aksi yang bisa dilakukan adalah close atau kondisi yang bisa dilakukan hanya close. Jadi akan berpindah ke state tertutup atau close. Kemudian pada saat kondisi tertutup, maka aksi yang bisa direspon itu adalah mengunci atau membuka. Jika ada respon membuka, maka masuk ke state pintu terbuka. Sedangkan jika ada aksi mengunci, maka akan masuk ke state pintu terkunci. Nah, setelah masuk ke state pintu terkunci, yang bisa dilakukan adalah membuka kunci yang bisa direspon aksinya. Itu untuk sistem mekanik ya. Untuk analoginya adalah pintu rumah. Sedangkan untuk
mekanisme pintu putar buka tutup dengan koin atau kartu sistem elektronik, bisa kita lihat bahwa ada dua state ya, di sini terkunci atau terbuka. Pada saat terkunci, aksi yang bisa dilakukan adalah memasukkan koin dan mendorong palang pintu ya, atau push. Nah, jika ada koin masuk dan didorong, maka palang pintu tidak terkunci ya, jadi terbuka. Setelah didorong dan orang masuk, maka pintu akan masuk ke state terkunci. Dan jika tidak ada koin dimasukkan, walaupun didorong dia akan berada pada posisi terkunci yang digambarkan loop ya, ada loop di pushnya ini, balik lagi ke lock. Dan begitu seterusnya, jika ada koin dimasukkan maka akan masuk ke state unlock atau terbuka, dan jika ada koin dimasukkan lagi maka masuk ke unlock lagi, terbuka. Itu untuk loop di unlock ya. Berikutnya, mesin otomata sederhana. Jadi mesin otomata sederhana bisa direpresentasikan seperti gambar state diagram ini ya. Jadi di sini terlihat ada beberapa notasi, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, kemudian ada A, D, A, D, dan U ya. Jadi kalau kita bisa jelaskan bahwa diagram state dapat dituliskan dari gambar tersebut, ada 6 state yang bisa dinotasikan sebagai Q besar, di mana himpunannya adalah Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 untuk 6 state atau 6 kondisi. Kemudian ada initial state yang bisa dinotasikan sebagai S, itu adalah Q0 atau state awal ya, kondisi awal. Kemudian simbol input bisa dinotasikan sebagai sigma, himpunannya adalah A, kemudian ada D dan U, itu adalah input, simbol-simbol input. Kemudian ada final state, bisa dikatakan sebagai output ya, dinotasikan sebagai F, yaitu Q3 dan Q4. Jadi state Q3 dan Q4 adalah sebagai final state. Ini dari fungsi transisi delta input string, yaitu jika delta itu ada A, masukannya A, D, dan A, itu maka diterima. Jadi kalau kita lihat dari state Q0, kemudian ada masukan A masuk ke Q1, kemudian ada masukan D, maka masuk ke state Q2. Setelah itu ada masukan lagi A, maka masuk ke state Q3. Dia akan diterima karena di final state, fungsi dari final state sendiri adalah Q3 dan Q4 atau sebagai keluaran yang diterima. Nah, jadi alur proses ini akan menerima di final state Q3. Kemudian ada delta ADU, state masukan A, D, dan U, maka akan diterima. Kalau kita lihat dari state 0 ada masukan A, kemudian masuk ke state Q1 ada masukan D, maka akan masuk ke state Q2 ya. Kemudian
ada masukan U dan masuk ke state Q4. Nah, kita ketahui bahwa Q4 diterima atau di final state ada fungsi output dari Q4 ya, jadi diterima. Sedangkan untuk deltanya A, D, dan D ini ditolak karena tidak masuk ke final state ya. Coba kita lihat bahwa dari state pertama awal Q0 ada inputan A, kemudian masuk ke state Q1, ada masukan D, kemudian masuk ke state Q2, setelah itu ada masukan lagi D, maka masuk ke state Q5, di mana di final state di F-nya itu tidak ada Q5, jadi ditolak. Jadi string input diterima jika mencapai final state, selain itu ditolak. Jadi pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state, kemudian perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Oke. Kemudian kita bahas terkait dengan simbol, string, dan bahasa. Apa yang dimaksud dengan simbol? Jadi simbol di sini yaitu suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Jika saya bertanya, apa itu sapi? Maka kita akan membayangkan gambar seperti ini dan mendefinisikannya. Jadi ada gambar sapi ini. Kalau saya bertanya sapi, kita akan membayangkan bahwa sapi itu gambarnya seperti ini. Kemudian bagaimana jika saya bertanya, apa itu satu? Atau A? Coba kalian definisikan satu atau A tersebut. Oke, jadi ada bayangan ya. Jadi sapi itu bisa disimbolkan sebagai gambar itu. Kemudian satu itu bisa disimbolkan angka 1, A itu bisa huruf A. Kemudian kita membahas terkait dengan string ya. Apa yang dimaksud dengan string? Jadi string atau kata atau untai adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Misalnya A itu adalah sebuah simbol ya. Kemudian kalau ada beberapa simbol, misalnya A, B, B, A, C, itu membentuk sebuah string. Jadi kumpulan dari beberapa simbol. Untuk mengetahui jumlah dari string, kita notasikan sebagai W. Kalau W sama dengan A, B, B, A, C, berapa jumlah stringnya? Jadi jumlah string atau W sama dengan 5, karena jumlah dari string ini terdiri dari 5 simbol ya. Kemudian W sama dengan OPPA. Jadi jumlah simbol dari string ini adalah 4. Apa yang dimaksud dengan string kosong? Jadi sebuah string kosong biasanya dinyatakan dengan simbol epsilon, panjangnya sama dengan 0, jadi epsilon sama dengan 0. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa? Jadi kita tadi sudah membahas simbol, kemudian ada string. Nah, sekarang adalah terkait dengan bahasa. Jadi bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dan simbol-simbol untuk suatu alfabet. Karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa kosong, yang dinotasikan seperti menuliskan notasi himpunan kosong. Sedangkan bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Input ada mesin otomata
dianggap sebagai bahasa yang harus dikenal oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Kemudian, apa yang dimaksud dengan simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Yang termasuk simbol terminal adalah huruf kecil, alfabet misalnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Simbol operator misalnya plus, minus, dan asterisk ya. Kemudian simbol tanda baca misalnya koma dan titik 2 ya. String yang tercetak di tebal misalnya if, then, dan else. Apa yang dimaksud simbol non-terminal? Simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Yang termasuk simbol non-terminal adalah huruf besar alfabet, misalnya A, B, C yang besar. Kemudian huruf S sebagai simbol awal. String tercetak miring misalnya expert dan STMT dalam cetakan miring ya. Oke, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan finite state automata atau kita bisa singkat FSA ya. Apa itu FSA? FSA itu finite state automata, di mana mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja FSA dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol komunikasi jaringan. Berikut bentuk simbol pada graf transisi FSA. Jadi kita lihat state diagram even dan odd, ganjil dan genap ya. Nah, ini ada tanda panah itu sebagai masukan ya, aksi. Kemudian dalam lingkaran ini adalah state-nya. Kalau kondisi genap, jika ditambah 1 maka akan masuk ke state ganjil. Nah, pada saat ganjil, kalau ditambah dengan 1 akan menuju ke state genap. Jika ditambah dengan 0 akan tetap ada di state saat ini ya, atau even atau genap. Kemudian jika ditambah 1 lagi akan masuk ke state ganjil, dan jika tidak ditambah 0 atau masukkan 0 tetap akan berada di posisi ganjil. Itu ilustrasi dari state untuk graf transisi FSA ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa lingkaran menyatakan state, kemudian label pada lingkaran adalah nama state-nya, kemudian initial state ditandai dengan busur tanpa ada asal state. Busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Label pada busur adalah simbol input, kemudian lingkaran ganda adalah final state. Pernyataan FSA secara formal, FSA dinyatakan dalam 5 tupel atau M sama dengan tadi Q, sigma, delta, Q0, dan F yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini notasi-notasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu ada 5 tupel ya, dimana Q tadi adalah himpunan state atau kedudukan, kemudian sigma adalah himpunan simbol input masukan abjad,
Kemudian delta adalah fungsi transisi, Q0 adalah state awal atau Q0, di mana Q0 epsilon Q ya. Kemudian F sama dengan himpunan state akhir, di mana jumlah state akhir bisa lebih dari satu. Contoh mesin automata untuk mengecek parity ganjil graf transisi. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk state mengetahui mengecek ya parity ganjil pada graf transisi dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Q himpunannya adalah odd dan even, kemudian sigma adalah 0 dan 1, F sama dengan odd, kemudian Q0 adalah even. Dimana kalau untuk fungsi transisi even dengan masukan 0, maka state akan tetap ada di even. Kemudian transisi even dengan masukan 1, maka state akan berubah ke odd. Kemudian state odd transisi dengan masukan 0, maka akan tetap di state odd. Kemudian state odd dengan masukan 1, maka akan masuk ke state even. Jadi ketika mendapatkan input 1101, maka urutan state yang terjadi adalah even 1, odd 1, even 0, even 1, odd, berakhir dengan state odd. Maka 1101 diterima oleh mesin. Ketika mendapat input 101, maka urutan state yang terjadi adalah even 1, odd 0, odd 1, even, berakhir dengan state even. Maka 101 ditolak oleh mesin. Oke, sekarang finite state automata itu kita bisa jelaskan bahwa FSA model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output, memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Tidak memiliki tempat penyimpanan memori, hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa leksikal, pencek parity. Berdasarkan pendefinisian kemampuan merubah state-nya, FSA dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministik FSA atau DFA dan non-deterministik FSA, NFA. Pada DFA, dari suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Dari gambar state samping, DFA dapat dituliskan bahwa Q adalah himpunan Q0, Q1, dan Q2. Sigma adalah himpunan A dan B. F adalah Q2. Untuk bentuk tabel transisi bisa kita gambarkan bahwa untuk menulis tabelnya, fungsi transisi atau delta Q0, kemudian masukkan A, maka masuk ke Q0. Kemudian masukkan B, maka masuk ke Q1. Kemudian untuk Q1, untuk masukkan A akan masuk transisi ke Q1. Setelah itu jika ada masukan B, maka akan masuk ke Q2.
Demikian juga Q2, setelah ada masukan A maka akan masuk ke Q1. Setelah itu jika ada masukan B maka akan tetap ke Q2. Jadi kalau lihat di fungsi transisi sebelah kanan tadi yang disebutkan, yang sudah saya sebutkan, hasilnya seperti itu. Jadi kapan suatu string input dinyatakan diterima? Jadi suatu string X dinyatakan diterima bila fungsi transisi atau delta dalam kurung S, X berada pada state terakhir. Secara formal jika M adalah suatu FSA, M sama dengan Q sigma delta atau fungsi transisi, kemudian S dan F. Menerima bahasa L yang disebut L dalam kurung M yang merupakan himpunan X fungsi transisi dalam kurung S, X di dalam F. Berikut adalah fungsi state. Contoh mengecek bit 0 dan 1 genap dengan DFA. Jadi dari gambar dilihat bahwa ada 4 state ya, Q0, Q1, Q3 dan Q2. Dan masukannya 1 dan 0. Nah, untuk tabel transisinya bisa dilihat sebelah kanan atas. Kemudian untuk pengujiannya di mana ada string beberapa masukan ya. Yang pertama 0011 diterima, kondisi statusnya 00111 ditolak, 01010 ditolak, 010111 diterima. Untuk NFA, kemungkinan transisinya ke lebih dari satu state. Dari satu state bisa terdapat 0,1 atau lebih transisi dengan label in-out yang sama. Perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau transisi kosong. Salah satu tracingnya berakhir di state akhir ya, atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Pada NFA kemungkinan transisi lebih dari satu state. NFA dinyatakan dalam 5 tuple atau M, Q, sigma, transisi S, F, di mana Q adalah himpunan Q0 sampai Q4, kemudian sigma ABC, kemudian S adalah Q0, F sama dengan Q4. Jadi kalau kita lihat gambar diagram state-nya, itu ada 5 state ya, Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4, dan untuk masukannya A, B, dan C. Berikut adalah tabel transisinya. Penjelasan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi perbedaan antara DFA dan NFA adalah untuk DFA satu transisi dari satu state ke state yang lain atau transisi tunggal. Tidak ada transisi kosong. String diterima jika berakhir di final state. Sedangkan di NFA multi transisi dari satu state ke state yang lain. Boleh terdapat transisi kosong. String diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Kemudian final state transducer atau Moore machine FSA, keputusannya terbatas hanya pada diterima atau tidak diterimanya suatu inputan. Input berupa deretan karakter atau string, output berupa
diterima atau tidak diterima suatu inputan. Kita dapat membuat sebuah finite state automata dengan beberapa keluaran output. Automata ini disebut finite state transducer atau FST, di mana input berupa deretan karakter atau string, output penerjemahan string inputan menjadi string outputan. Output dapat berada pada setiap state atau label transisi. Dan FST terdiri dari sejumlah state tanpa final state. State tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan input-output Mealy dalam mesin Mealy ya. Kemudian output berasosiasi dengan state dalam Moore. FST dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan, sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisi. Ada dua jenis finite state transducer, yaitu Moore mesin dan Mealy mesin. FST Moore mesin. Pada mesin Moore, output akan berasosiasi dengan state yang didefinisikan dengan 6 tuple, yaitu Q, sigma, delta atau transisi, S, state awal, kemudian delta nih, kemudian alpha. Delta itu himpunan output, kemudian alpha fungsi output untuk setiap state. Contoh Moore mesin untuk memperoleh sisa pembagian modulus suatu bilangan dengan 3. Jadi Q himpunannya Q0, Q1, Q2, sigma 0 dan 1, Q. S state awal atau Q0, delta adalah 0, 1, 2. Alpha 0 yaitu 0, alpha 1 adalah 1, alpha 2 adalah 2. Jadi fungsi transisinya untuk delta transisi Q0 dengan 0 sama dengan Q0. Q0,1 sama dengan Q1, Q1,0 sama dengan Q2. Q1,1 sama dengan Q2, Q0. Q2,0 sama dengan Q1, Q2,1 sama dengan Q2. 5 mod 3 sama dengan berapa? Jadi 5 sama dengan, kalau dibinarkan adalah 101, menjadi input pada Moore mesin. Untaian karakter sebagai berikut. Ini untuk state mesinnya, kemudian di bawahnya adalah tabel transisinya. Untuk 7 mod 3, 7 sama dengan 111 untuk binarnya. Ini untuk fungsi state-nya dan tabel transisinya. Untuk 4 mod 3 sama dengan 4 sama dengan 100 untuk state mesinnya dan tabel transisinya. Untuk sequential dan concurrent proses model. Jadi sequential adalah proses dilakukan secara berurutan dalam suatu waktu yang berbeda ya. Untuk currency adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi waktu respons sistem menggunakan unit pemrosesan tunggal atau pemrosesan sekuensial. Jadi sebuah tugas dibagi menjadi beberapa bagian dan bagiannya diproses secara bersamaan tetapi tidak pada saat yang sama. Ini menghasilkan ilusi paralelisme. Tetapi sebenarnya potongan tugas tidak diproses secara paralel. Concurrency dan paralelisme selalu terjadi hanya di saat ada proses kegiatan yang banyak. Concurrency dan paralelisme adalah istilah yang terkait tetapi tidak sama
dan sering disalahartikan sebagai istilah yang serupa. Jadi sebenarnya concurrency melakukan banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan, sedangkan di paralelisme melakukan pekerjaan yang sama secara serempak atau bersamaan. Jadi paralelisme melibatkan beberapa unit pemrosesan komputasi independen atau perangkat komputasi yang secara paralel beroperasi dan melakukan tugas untuk meningkatkan kecepatan komputasi dan meningkatkan throughput. Kalau kita lihat di ilustrasi gambar, untuk gambar A, tipe sequential proses dilakukan secara berurutan ya, dalam waktu yang berbeda. Jadi dari proses A, kemudian tugas A, kemudian masuk ke tugas B, ke tugas C, dan tugas D itu dilakukan secara berurutan ya, sesuai arah panahnya. Kemudian di gambar B, di mana tipe concurrent dilakukan penggabungan proses dicampur dalam waktu yang sama. Jadi proses concurrent A, B, C, dan D ini ya diproses serempak ya, bersama. Fungsi proses terhadap waktu untuk di bagian C ya, fungsinya proses terhadap waktu. Untuk manajemen proses, terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain: 1. Proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Yang kedua, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Yang ketiga, proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses. Menyediakan mekanisme untuk 1. Sinkronisasi antar proses, yang kedua komunikasi antar proses, yang ketiga adalah penanganan deadlock. Selain itu, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan untuk proses selanjutnya, proses lainnya. Penundaan atau melanjutkan proses. Sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Apabila terjadi 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Untuk proses sinkronisasi, sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Tujuannya adalah menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena mengaksesan data yang sama. Juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Proses komunikasi. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi, contohnya berbagi sumber daya antar proses suatu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lainnya. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Deadlock adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Saling menunggu inilah yang disebut deadlock atau kebuntuan.
Sistem operasi harus bisa mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Jika deadlock terjadi, sistem operasi juga harus dapat memulihkan kondisi sistemnya. Nah, ada topik yang penting juga di sistem tertanam ya, yaitu RTOS atau Real Time Operating System, yaitu program yang menjadwalkan semua eksekusi atau pekerjaan yang sangat teratur, mengatur semua resource dari sistem, dan menyediakan dasar yang konsisten untuk mengembangkan kode aplikasi di atasnya. Ini sumbernya adalah Real Time Concept of Embedded System 2003. Kemudian sistem komputer waktu nyata adalah sistem komputer yang ketepatan perilakunya tergantung tidak hanya pada hasil komputasinya, namun juga waktu terjadinya hasil komputasi tersebut. Perilaku sistem di sini adalah urutan output terhadap waktu pada sistem tersebut. Sumber dari Herman Kopetz, Real-Time System Design Principle for Distributed Embedded Application Second Edition, Springer 2011 halaman 2. Jadi RTOS dijalankan oleh sebuah program otomatis. Program tersebut merupakan sebuah kernel. Ketika sistem dinyalakan, maka kernel akan nyala terlebih dahulu, kemudian baru menyalakan real-time operating system. Kernel RTOS terdiri dari kernel objek. Kernel objek merupakan blok-blok yang digunakan untuk membangun real-time embedded system. RTOS kernel objek tersebut yaitu ada task, simapur, ada message sequence. Task merupakan thread dari suatu proses yang akan dieksekusi prosesor. Task bersifat concurrent dan independen terhadap task lainnya. Simapur merupakan objek berbentuk token yang nilainya dapat ditambah dan dikurangi oleh task untuk keperluan sinkronisasi ataupun mutual exclusion. Message queues merupakan struktur data yang digunakan untuk sinkronisasi, mutual exclusion, dan pertukaran data dengan melewatkan pesan antar task. Task atau yang biasa kita diskusikan sebagai tugas ya, penugasan. Task dijalankan secara bergantian berdasarkan prioritas dan jadwal yang telah diatur oleh scheduler menggunakan algoritma scheduling. Scheduler mengatur agar pada satu waktu hanya satu task yang dapat dijalankan. Setiap task memiliki identitas tersendiri yaitu nama, ID, unique, nilai prioritas. Jika scheduling menggunakan algoritma preemptif ya. Kemudian task control block, stack. Berikut ilustrasi tentang task pada RTOS. Jadi kalau kita bisa ilustrasikan untuk task stack ada di bagian kiri atas, kemudian task control ada blok. Control bloknya ada atas atau TCB ya. Kemudian di task rutin adalah urutan programnya ya. Urutan program pada task rutin ini ada task name atau ID, di mana pada task rutin ini ada prioritas tertinggi dan task priority yang prioritas terendah. Selanjutnya dijelaskan beberapa hal terkait suatu task, diantaranya task state, task priority, dan idle task. Untuk task state, setiap task akan berada pada suatu state. State tersebut akan menunjukkan status task saat ini. Terdapat 4 status task dalam RTOS yaitu ready, running, suspended, dan blocked. Untuk ready state,
Sesaat setelah task dibuat, sebuah task akan berada pada ready state. Ready task ini ialah state saat suatu task siap untuk dieksekusi. Hal ini dikarenakan task ini menunggu task lain yang memiliki prioritas sama atau lebih tinggi yang sedang dieksekusi pada running state. Task pada state ini tidak dapat berpindah ke block state ya. Jadi task dapat memilih menuju salah satu state antara running atau suspended state. Running state, task yang sedang berjalan atau dieksekusi berada dalam running state. Ketika berada pada state ini, suatu task memanfaatkan prosesor dan sumber daya lain seperti register dan memori. Pada single prosesor hanya terdapat satu task yang berada pada state ini. Jadi ketika berada pada running state, task dapat berpindah ke suspended state maupun block state. Hal tersebut dapat terjadi karena task tersebut melakukan salah satu di antara hal-hal yang di bawah ini, yaitu meminta resource. Padahal resource tersebut tidak tersedia dalam sistem. Meminta menunggu event tertentu muncul. Kemudian meminta delay eksekusi dengan durasi tertentu. Selain itu, task juga dapat kembali ke ready state. Kembalinya task ke ready state dapat disebabkan karena munculnya task baru dengan prioritas yang lebih tinggi. Suspended state ialah state di mana task tersebut ditunda eksekusinya untuk waktu yang tidak ditentukan. Penundaan dapat terjadi ketika task menunggu resource untuk dikosongkan terlebih dahulu. Task berada akan masuk pada state ini setelah dipanggil fungsi ftask suspend. Task dapat keluar dari state ini ketika sudah dipanggil fungsi ftask resume. Setelah fungsi tersebut dijalankan, maka task akan dieksekusi kembali. Block state, sebuah task berada dalam state ketika task tersebut sedang menunggu event lain terjadi. Event yang terjadi meliputi temporal event ataupun external event, di mana temporal event berupa delay yang diminta oleh task itu sendiri dengan menjalankan task delay. Setelah periode delay habis, maka task akan di-unblock untuk kemudian dijalankan kembali. Sedangkan event eksternal dapat berupa QE maupun semaphore event. Real-time system membutuhkan state ini karena tidak ada block state. Task dengan prioritas rendah tidak mendapat kesempatan untuk dieksekusi. Hal tersebut dikenal dengan starvation. Oke, berikutnya task priority. Prioritas setiap task menentukan urutan eksekusi task-task yang ada. Setiap task dapat memiliki prioritas dari 0 hingga nilai maksimal priority -1, config max priority -1. Jadi variabel config max priority -1 didefinisikan dalam file free_rtos.config.h. Prioritas terendah dimiliki oleh idle task, yaitu priority 0 sesuai dengan nilai pada variabel task idle priority. Task yang berapa pada state running memiliki prioritas paling tinggi. Idle task. Idle task adalah task yang pertama kali dibuat pada saat RTOS scheduler dinyalakan. Fungsi dari task ini adalah untuk memastikan setidaknya ada satu task yang siap untuk dieksekusi atau task siap untuk masuk pada running state ya. Jadi idle task memiliki prioritas paling rendah agar tidak memakan banyak alokasi prosesor ketika sudah ada task lain berada pada ready state. Selain sebagai task dummy, idle task juga berfungsi untuk mengosongkan memori yang dipakai oleh task lain apabila task tersebut telah dihapus. Terdapat keuntungan dari diciptakannya idle task pada RTOS, diantaranya
scheduler menjadi lebih efisien karena tidak perlu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa harus ada minimal satu task. Pada kasus embedded sistem tertentu, idle task dapat memaksa prosesor untuk sumber daya lain berada pada sleep mode sehingga dapat menghemat energi. Manipulasi task pada RTOS. RTOS menyediakan task management service untuk memanipulasi suatu task. Task management service terdiri dari aksi-aksi yang mendukung task seperti membuat task, mengatur TCB, dan stack. Terdapat API RTOS yang bisa digunakan untuk operasi task, diantaranya membuat task, menghapus task, mengontrol task scheduling, memperoleh informasi task. Jadi kalau dijelaskan adalah untuk membuat task dapat dibuat dalam satu atau dua langkah tergantung API RTOS yang digunakan. Setelah task dibuat, kemudian ditempatkan pada ready state. Menghapus task. Pada umumnya, kernel RTOS memungkinkan sebuah task menghapus task lain. Aksi penghapusan task perlu diperhatikan karena melibatkan task control block atau TCB dan stack. Ketika task dihapus, kernel akan menghentikan task tersebut kemudian mengosongkan memori dengan menghapus list task pada TCB dan stack. Pengontrol task scheduling. Task dapat berpindah dari suatu state ke state lain melalui eksekusi program dan kernel scheduling. Terdapat sejumlah operasi yang didefinisikan pada API seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi ini adalah jumlah operasi yang didefinisikan pada API. Untuk suspend, menangguhkan task. Untuk resume, melanjutkan kembali task. Untuk delay, menunda task. Restart, menyalakan kembali task. Get priority, melihat prioritas task saat ini. Set priority, menentukan prioritas task secara dinamis. Kemudian preemption lock, mengunci task dengan prioritas tinggi agar tidak mencegah task saat ini. Preemption unlock, membuka preemption lock. Memperoleh informasi task. Kernel RTOS memiliki kemampuan untuk menyediakan ID dari task dan TCB dari suatu task. Informasi yang didapatkan berguna untuk proses debugging dan monitoring. Keadaan dari TCB berubah-ubah secara dinamis kecuali ketika task dalam keadaan berhenti. Tipe task pada RTOS. Terdapat dua tipe task yang dapat dibuat dalam RTOS, yaitu complete task. Complete task biasanya digunakan untuk inisialisasi jalannya aplikasi. Complete task dapat berupa inisialisasi task termasuk dalam membuat service, task, dan kernel objek. Task untuk diinisialisasi biasanya memiliki prioritas paling tinggi dari task lain sehingga tidak didahului oleh task lain. Endless loop task. Endless loop task merupakan task utama dari sistem yang dibangun. Endless loop task pada umumnya menangkap masukan input, manipulasi datanya, dan mengeluarkan hasil output. Ciri khusus task ini adalah terdapat satu atau lebih call dengan blocking loop. Simapur ialah objek kernel di mana satu atau lebih task menggunakannya untuk sinkronisasi antar task. Setiap simapur memiliki nomor ID unik, sebuah value binary atau count, serta tersambung pada waiting list simapur control block atau SGB. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi dari simapur. Jadi terdiri dari value untuk ID, task waiting list, kemudian SGB dari simapur control block. Simapur digunakan sebagai tanda bahwa task yang akuisisinya memiliki hak untuk melaksanakan operasi tertentu, juga mengakses resource yang lain.
Aksi simapur dibatasi oleh waktu dalam periode tertentu. Simapur dapat diibaratkan sebagai kunci duplikat rumah yang dipegang oleh kepala keluarga. Anggota keluarga lain dapat meminjam kunci duplikat tersebut. Kunci duplikat tersedia dalam jumlah terbatas sehingga ketika sudah habis maka kepala keluarga tidak dapat memberikan lagi kuncinya. Pemakaian kunci juga terbatas. Ketika sudah habis masa pakainya maka anggota keluarga tidak bisa meminjam kuncinya sampai ada anggota lain mengembalikan kunci. Kalau kita lihat dari jenis simapur didukung oleh kernel LTOS seperti binary simapur dan counting simapur. Untuk binary simapur digunakan pada mutual exclusion dan sinkronisasi. Sinkronisasi antar tas atau antar tas dan interrupt. Binary simapur hanya memiliki dua nilai integer yaitu 1 atau 0. Binary simapur bernilai 0 menunjukkan simapur tidak tersedia atau kosong, sedangkan ketika simapur bernilai 1 menunjukkan simapur tersedia atau penuh. Pada counting simapur, jadi counting simapur merupakan simapur yang menggunakan perhitungan suatu variabel counter untuk menentukan ketersediaan simapur tersebut. Counting simapur dapat digunakan oleh setiap tas yang membentuknya, di mana nilai maksimal ya dari counting dapat didefinisikan di saat simapur dibuat atau dikenal dengan istilah bounded count. Nilai maksimal counting juga dapat tidak didefinisikan atau disebut unbounded count. Berikutnya ada mutual exclusion mutex simapur. Mutex simapur merupakan simapur khusus yang memiliki beberapa fitur seperti penghapusan tas, akses rekursif, kepemilikan, serta protokol untuk menghindari masalah inheritance atau pewarisan pada mutual exclusion. Pada mutex terdapat dua state yaitu lock unlock. State lock bernilai 1 dan unlock bernilai 0. Saat diinisialisasi mutex berada pada state unlock. Pada kondisi ini mutex dapat diakuisisi oleh suatu tas. Akuisisi ini mengakibatkan mutex berada pada lock state. Dan sebaliknya ketika tas melepas mutex maka state mutex berubah menjadi unlock. Perintah pada simapur. Terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk melakukan beberapa operasi terhadap simapur. Perintah tersebut diantaranya membuat dan menghapus simapur. Proses pembuatan simapur perlu memperhatikan support kernel yang digunakan terhadap jenis-jenis simapur yang ada, di mana terdapat hal-hal yang perlu dideklarasikan untuk menginisialisasi simapur sesuai dengan masing-masing tipe simapur yang ada seperti binary, counting, dan mutex. Kemudian mengakuisisi dan melepaskan simapur. Operasi untuk mengakuisisi dan melepaskan simapur dapat berbeda-beda sesuai dengan kernel yang digunakan seperti take and give, SMP dan SMV, send and post, ataupun lock dan unlock. Sebelum proses akuisisi simapur dilakukan, suatu tas dapat memintanya dengan salah satu cara di bawah ini, yaitu wait forever, kemudian ada wait with timeout, kemudian don't wait. Selain itu, membersihkan simapur tas waiting list. Operasi ini dapat dilakukan dengan melakukan perintah flush. Perintah ini akan mengosongkan semua tas yang sedang berada tas waiting list. Mengambil informasi simapur. Simapur memiliki sejumlah informasi yang dapat digunakan untuk debugging. Terdapat dua perintah yang mungkin dilakukan, diantaranya
Show info menampilkan informasi umum mengenai Simapur, dan show block list untuk menampilkan daftar ID dari tas yang diblok karena menunggu akuisisi Simapur. Message queues. Message queues merupakan objek kernel RTOS berbentuk pesan yang dikirim dalam dan diterima oleh tas untuk komunikasi dan sinkronisasi data. Layaknya Simapur, message queues akan terhubung dengan queues control block atau QCB dan memiliki komponen-komponen seperti nama message queues, ID unique, memori buffer, panjang queues, panjang maksimal message, dan task waiting list. Untuk ilustrasi gambar bisa dilihat di bagian bawah. Antrian pesan atau message queues terdiri dari sejumlah elemen ya dengan panjang tertentu. Sebuah message queues akan diawali dengan elemen pada head dan diakhiri dengan tail. Jumlah dari elemen tersebut merupakan total panjang dari sebuah message queues. Setiap elemen dapat menampung sebuah pesan dengan panjang maksimal yang sebelumnya telah ditentukan oleh kernel RTOS. Panjang dari masing-masing elemen message queues akan menentukan alokasi memori yang diperlukan. Penentuan ID dari message queues, pembentukan queues control block, dan waiting list untuk juga dilakukan oleh kernel RTOS pada saat membentuk message queues. Sebuah message queues akan terhubung dengan dua buah waiting list, yaitu sending task waiting list dan receive task waiting list. Sending task waiting list terdiri dari tas-tas yang menunggu antrian ketika message queues penuh, sedangkan receiving task waiting list terdiri dari tas-tas yang menunggu pada antrian ketika message queues kosong. Penerapan RTOS pada sistem tertanam. RTOS sangat cocok untuk diterapkan pada embedded system karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan tersebut diantaranya: pertama, dapat berjalan pada perangkat keras dengan sumber daya yang terbatas, memiliki tingkat modularitas yang tinggi, dapat dikembangkan dan digunakan ulang, dalam hal ini kode RTOS-nya. Kemudian memiliki beberapa fitur yang terdokumentasi lengkap seperti strategi scheduling, maksimal waktu eksekusi untuk setiap proses, mekanisme internal untuk mengatur latensi. Kemudian memiliki sistem pengaturan interrupt untuk proses-proses penting. Konfigurasi kernel dapat diatur secara detail oleh pengembang. RTOS cocok untuk diterapkan pada beberapa kasus tertentu, diantaranya embedded system yang menggunakan interrupt untuk mengatur penggunaan perangkat keras. Kemudian embedded system yang menggunakan sejumlah perangkat dan file. Kemudian embedded system yang memiliki banyak task. Penggunaan RTOS akan efektif untuk mengatur scheduling, running, dan blocking setiap task. Kemudian RTOS ini tidak cocok untuk diterapkan pada kasus small scale ya, pada embedded system. Embedded system berskala kecil dapat menggunakan pemrograman C. Jadi setiap sistem dapat menggunakan fungsi malloc dan free untuk menggantikan fungsi-fungsi pada RTOS. Real-time operating system memiliki bagian penting yaitu kernel. Kernel yang digunakan RTOS dapat berupa monolitik dan mikrokernel. Fungsi utama dari kernel pada RTOS diantaranya task management, intertask communication dan synchronization, dynamic memory allocation, timers, dan device I/O supervisor. Seperti dilihat pada ilustrasi gambar. Untuk bagian tengah task management ini akan mengatur 4 bagian ini ya, ada timer, device I/O supervisor, dynamic memory allocation,
intertask, communication, dan synchronization. Jadi real time operating system RTOS memiliki konsep dasar diantaranya multitasking, scheduling, context switching, real time application. Untuk multitasking, sistem operasi memiliki komponen utama untuk mengatur adanya multitasking. Multitasking sendiri ialah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan banyak task atau thread dalam rentang waktu tertentu, di mana setiap task yang ada terbentuk dari setiap proses yang harus dijalankan oleh sebuah komputer atau proses ataupun embedded system. Konsep multitasking dari sistem operasi akan memudahkan desain sebuah aplikasi yang kompleks. Keuntungan dari multitasking sebagai berikut. 1. Memungkinkan sebuah aplikasi yang kompleks dibagi menjadi bagian lebih kecil, sederhana, dan mudah diatur. Bagian-bagian kecil dari sebuah aplikasi dapat dengan mudah diuji coba, ditelusuri, dan didaur ulang untuk kebutuhan lain. Detail alur dari aplikasi serta pengaturan waktu eksekusi yang kompleks dapat dihilangkan dari kode aplikasi. Jadi ini adalah gambar konsep multitasking dan konsep concurrency ya. Kita lihat bahwa ada 3 task untuk konsep multitasking ini. Untuk task pertama garis warna merah, kemudian task kedua adalah garis warna biru, dan task 3 adalah garis warna kuning. Untuk waktu proses yaitu T1, T2, T3, dan seterusnya atau TN. Jadi pada rentang waktu ya T1, T2, T3, TN itu saat mengeksekusi task 1, task 2, dan task 3 itu seperti garis lurus yang tidak terputus ya. Jadi diproses terus-menerus. Sedangkan pada konsep concurrency, task 1, task 2, dan task 3 itu bergantian proses ya. Misalnya task 1 selesai, kemudian lanjutkan dengan task 2 selesai, kemudian task 3 selesai, dan seterusnya. Sesuai dengan proses paket ya, per kotak itu. Untuk scheduling merupakan konsep pembagian waktu eksekusi task-task yang ada. Untuk melakukan scheduling dibutuhkan adanya sebuah scheduler. Scheduler berfungsi untuk menentukan waktu eksekusi suatu task, lama eksekusi task, waktu suatu task ditunda atau suspend, dan waktu suatu task dijalankan kembali atau resume. Pada penentuan waktu eksekusi task diperlukan suatu algoritma scheduling. Di bahasa ini terdapat 2 algoritma scheduling yang biasanya digunakan pada kernel RTOS, yaitu preemptive priority based scheduling dan round robin scheduling. Untuk preemptive priority based scheduling, RTOS menggunakan algoritma preemptive priority based scheduling sebagai algoritma default untuk scheduling. Algoritma ini mengatur pada setiap waktu task dengan prioritas yang paling tinggi akan dieksekusi. Task tersebut akan didahulukan dari task manapun yang juga sudah siap untuk dieksekusi. Jadi gambar berikut menunjukkan bagaimana algoritma preemptive priority based scheduling bekerja. Jadi dari skala prioritas ya, ada skala prioritas rendah dan tinggi. Kemudian ada rentang waktu di mana task 1 itu untuk tugas yang relatif rendah, kemudian task 2 menengah, kemudian task 3 adalah
eh, prioritas tertinggi ya. Dan seperti gambar kita lihat, yaitu menunjukkan bagaimana algoritma preemptive based scheduling bekerja. Ini task dengan prioritas tinggi akan dieksekusi, sedangkan task yang lain akan ditunda dulu sehingga task prioritas lebih tinggi selesai dieksekusi. Pada RTS, setiap task memiliki prioritas yang sudah ditentukan pada saat pertama kali dibuat. Namun prioritas tersebut dapat diubah secara dinamis menggunakan kernel provided call. Kemampuan tersebut menambah fleksibilitas sebuah embedded system terhadap adanya external event serta penciptaan sistem yang lebih real-time dan responsif. Perubahan prioritas juga perlu memperhatikan pembagian prioritas yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan priority inversion, deadlock, maupun kegagalan sistem. Round robin scheduling. Algoritma ini mengatur setiap task memperoleh jatah waktu eksekusi yang sama. Round robin pada dasarnya kurang cocok digunakan untuk real-time sistem karena tidak memberikan variasi prioritas pada setiap task. Padahal pada real-time sistem, setiap task akan dieksekusi berdasarkan variasi prioritas yang ada. Round robin scheduling menggunakan time slicing untuk mendapatkan alokasi waktu yang sama pada setiap task, seperti pada gambar berikut. Jadi prioritas rendah dan tinggi dalam rentang waktu tertentu bisa dilihat dari gambar bahwa round robin akan membagi waktu eksekusi task menggunakan time slice. Terdapat counter yang menghitung waktu eksekusi setiap task. Ketika waktu sudah habis, maka eksekusi akan dilanjutkan pada task berikutnya. Setiap task yang selesai dieksekusi akan ditempatkan pada akhir round, di mana kernel RTS melakukan modifikasi terhadap algoritma round robin scheduling, yaitu mengkombinasikannya dengan preemptive scheduling. Modifikasi yang dilakukan ialah jika terdapat task lain dengan prioritas lebih tinggi tiba-tiba muncul, maka counter menghitung task yang sedang dieksekusi dan akan disimpan misalnya atau eksekusi task 1 diinterrupt oleh task 4. Kemudian prioritas task 4 lebih tinggi dari task 1, task 2, dan task 3. Kemudian task dengan prioritas tinggi akan dieksekusi. Setelah selesai eksekusinya, kernel akan kembali mengeksekusi task yang sebelumnya telah diinterrupt melanjutkan waktu yang sudah dicatat counter sebelumnya. Pada dasarnya, algoritma scheduling diharapkan dapat membagi waktu eksekusi task secara adil ya, fair. Untuk memenuhi harapan tersebut, scheduler perlu memperhatikan poin-poin di bawah ini. Yang pertama, setiap task akan memiliki nilai prioritas. Nilai tersebut dapat berubah suatu konstanta atau variabel. Kemudian yang kedua, scheduler akan memerintahkan proses untuk mengeksekusi non-block task yang memiliki prioritas tertinggi. Berikut adalah gambar ilustrasi konsep penjadwalan. Jadi ada 3 task, kemudian ada rentang waktu, ada penjadwalannya itu adalah sesuai jadwal ya, schedulernya. Dari konsep penjadwalan menunjukkan jalannya task pada rentang waktu tertentu berdasarkan scheduling yang ditentukan oleh scheduler. Untuk yang pertama, posisi 1 menunjukkan pada rentang waktu T1 hingga T4 task 1 sedang dieksekusi. Kemudian kedua, posisi 2 menunjukkan pada waktu T4 prosesor menunda task 1 kemudian mengeksekusi task 2. Berikutnya yang ketiga, posisi 3 task 2 dieksekusi. Yang keempat, posisi 4 waktu di TI di mana task 2 sedang dieksekusi. Posisi 5 task 2 ditunda dilanjutkan dengan posisi 6 di mana prosesor menjalankan task 3. Kemudian posisi 7 task
3 ditunda dilanjutkan dengan posisi 8 di mana prosesor meresume task 1 dan melanjutkan eksekusi task 1. Posisi 9 prosesor meresume task 2 dan melanjutkan eksekusi task 2. Kemudian berikutnya posisi 10 prosesor meresume task 3 dan melanjutkan eksekusi task 3. Kemudian konteks switching. Untuk menghindari kesalahan pada instruksi suatu task yang melibatkan register dan memori, kesalahan dapat dihindari dengan adanya suatu mekanisme yang menyimpan kondisi suatu register. Kondisi ini disebut dengan konteks. Setiap task memiliki konteks masing-masing yang identik. Sistem operasi akan mengatur setiap konteks penyimpanan dari task-task yang disuspend, sehingga ketika task di resume, konteks dari task tersebut akan dipasang kembali sebelum eksekusi task dijalankan kembali. Kondisi register akan sesuai dengan kondisi terakhir sebelum suatu task yang bersangkutan disuspend. Mekanisme penyimpanan konteks dari task yang disuspend dan pemasangan konteks untuk task yang diresume dikenal dengan istilah konteks switching. Berdasarkan ilustrasi di atas, konteks switching bekerja berdasarkan prinsip di bawah ini. Yang pertama, suatu task ditunda atau suspend harus bisa melanjutkan kembali resume proses eksekusinya. Sistem operasi perlu penyimpanan task dalam memori. Kemudian data yang terlibat dari setiap task harus disimpan sampai data tersebut dipakai kembali oleh masing-masing task. Data akan disimpan pada runtime stack. Parameter data yang perlu disimpan diantaranya konteks meliputi alamat, nilai stack register, argumen, serta variabel lokal dari fungsi atau instruksi yang terlibat. Contoh kasus. Terdapat dua buah task 1 dan task 2. Ketika task 1 sedang melakukan instruksi perhitungan di mana data diambil dari nilai yang disimpan dan beberapa register seperti diilustrasikan pada gambar. Task 1 mengambil nilai 2 sebuah register dan melakukan instruksi add. Task 1 secara tiba-tiba ditunda suspend sebelum instruksi add dijalankan. Diganti dengan task 2, kemudian register yang bersangkutan juga digunakan oleh task 2. Setelah task 2 selesai dijalankan, kemudian task 1 dieksekusi kembali atau resume. Task 1 tidak mengetahui bahwa nilai di register telah diubah. Akibatnya instruksi add yang dilakukan task 1 akan menghasilkan nilai yang tidak tepat. Real-time application. Sistem tertanam berbasis RTOS memberi respon tepat waktu terhadap event yang muncul. Ada tenggat waktu antara munculnya event dengan respon dari sistem. Respon harus dapat segera terpenuhi dalam tenggat waktu tersebut, mana tenggat waktu yang ada harus dimanfaatkan seefisien mungkin, karena mungkin saja dalam waktu tersebut terdapat banyak task sekaligus. Oleh karena itu perlu adanya prioritas pada setiap task yang ada. Task dengan prioritas tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi RTOS dapat bekerja dengan maksimal apabila dapat memenuhi beberapa kriteria dasar seperti di bawah ini. Yang pertama, setiap proses atau task memiliki waktu eksekusi yang maksimum tanpa tergantung pada proses lain. Hal tersebut dapat tercapai apabila operasi yang ada pada RTOS berjalan secara efisien. Operasi tersebut diantaranya identifikasi task dengan prioritasnya masing-masing serta menjalankan konteks switch. Penundaan eksekusi suatu task didefinisikan dengan jelas atau delay ditentukan. Kemudian pada beberapa kasus RTOS mampu membagi sumber daya prosesor dengan sistem operasi lain yang juga berjalan pada komputer ataupun embedded system. Jadi untuk pendalaman materi yang sudah saya sampaikan, bisa kita berikan tugas untuk soal latihan, ada di halaman terakhir ya.
belum end of partnya. Jadi untuk materi yang keempat ini sudah selesai, tinggal menyelesaikan tugas dari materi ini. Demikian dari paparan saya untuk pertemuan keempat ya dari Embedded System. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.